otoritas musik saja. Jadi prinsip itu yang pertama adalah doa, yang kedua adalah pujian penyembah, yang ketiga adalah pengurapan, yang keempat adalah disiplin, kelima adalah tanggung jawab, keenam adalah persatuan, ketujuh adalah agen perubahan. Dan hari ini saya akan memberikan tema yang ketiga, prinsip KCNC yang ketiga adalah pengurapan. Katakan bersama saya, pengurapan. Kenapa pengurapan itu sangat penting? Kita akan berbicara tentang hari ini tentang pengurapan. Dan kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengikuti Yesus, bahwa pengurapan, tanpa pengurapan kita sebenarnya tidak dapat. Dan kita akan belajar dari Alkitab, Yesus pun diurapi oleh Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, Maria dan Elizabeth. Dan Yesus diurapi itu bukan hanya di kepala dan mengikat. Dan hari ini kita akan bicara tentang pengurapan. Mari buka Alkitab kita dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Nanti saudara Kelly yang baca. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjauhnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang oleh tangan kanannya. Amin. Bahagia kita membantu dalam tugas yang melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih di dalam Tuhan. Mengapa kita harus diurapi? Orang yang diurapi adalah orang yang dipilih. Orang yang dipilih berarti orang yang akan mendapat kemenangan. Orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dalam Alkitab, Mazmur tadi mengatakan kita dipilih supaya mendapat kemenangan dari surga. Dan kemenangan itu hilang. Dan tangan otoritas. Artinya tangan kanan itu berbicara tentang otoritas Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus ayat 9 mengatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dipilih, kita adalah umat Tuhan yang dipilih karena kita adalah imam. Kata imam itu berasal dari kata dasar imam. Nah, kata kita kembali dalam konteks kata pengurapan, artinya diurapi itu dalam bahasa Ibrani itu mosyak atau masyak, artinya mengurapi atau diolesi, itu bahasa Ibrani yang kita baca, diurapi. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani itu kata diurapi atau diurapi itu berasal dari kata krisma. Apa? Krisma berasal dari kata dasar Kristo. Kalau bilang krisma, nah krisma itu berarti urapi atau pengurapan. Jadi kalau kita orang krisma itu berarti pengurapan. Ada urapan. Yesus disebut apa? Mesias. Berarti Mesias artinya apa? Diurapi. Kata diurapi bahasa Yunaninya adalah krismatik. Berasal dari kata dasar Kristo. Berarti Kristus. Kristus berarti pengurapan. Makanya kekristenan kita harus adanya pengurapan. Hidupmu bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita bukan karena berbicara tentang aku lagi, tetapi Kristus yang harus hidup di dalam aku. Makanya disebut pengurapan. Ada urapan. Dalam sebuah pelayanan tanpa urapan Tuhan semua biasa-biasa. Amin. Karena itu pentingnya adalah pengurapan. Kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya yang diurapi dalam sebagai raja, sebagai pemimpin, biasanya itu diurapi biasanya nanti. Yang kedua apa? Imam. Yang ketiga itu apa? Raja. Artinya apa?
Ketika diurapi oleh imam, berarti kita punya otoritas. Tanpa otoritas kita tidak punya apa. Kalau kita mengambil contoh, kalau presiden sampai wali kota, biasanya apa? Kita disumpah. Pakai apa? Alkitab. Kalau Kristen pun pakai Alkitab. Kalau Katolik pun kita puji. Kalau saudara kita kan Al-Quran, taruhnya di kepala kita berjanji bersumpah berikan kepada Tuhan. Kalau kita harus mengganti namanya kitab suci. Itu di dalam sistem pemerintahan. Di dalam kekristenan kita bukan diurapi pakai Alkitab saja, karena kita semua pakai bawah Alkitab. Kita diurapi dengan apa? Minyak urapan. Itu beda. Jadi kekristenan kita harus diurapi itu oleh minyak urapan. Minyak urapan itu berbicara tentang apa? Kristus sendiri yang ada di dalam diri kita. Kata urapan atau pengurapan itu berarti itu berbicara tentang pengkhususan. Kita dikhususkan untuk Tuhan. Kita disucikan untuk Tuhan. Kita dipisahkan untuk Tuhan. Karena kita adalah imam yang rajani. Kita harus beda dengan orang yang di dunia. Sekalipun kita di dunia, itu dulu diurapi atau kalau di dalam terjemahan Aleppo itu diolesi. Sebenarnya itu terjemahan baru sekarang. Kalau terjemahan lama atau terjemahan King Version atau National International Version itu diurapi. Ketika kita pergi orang sakit, kita mengolesi. Sebenarnya bukan mengolesi, tapi mengurapi atau menguruskan orang itu, memisahkan orang itu dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Makanya hidup kita yang lama itu harus keluar untuk kehidupan yang baru. Karena kesempatan kita hanya hanya 2 kali. Hidup yang lama dan hidup yang baru sekarang ini. Amin. Dan kita harus berubah lewat pengurapan yang kita terima dari Tuhan, yaitu Kristus sendiri yang memberdayakan kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Sudah ada pemberdayaan kuasa Roh Kudus ada dalam kitab Injil. Makanya dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apabila Roh Kudus ada di dalam hidup itu, baru kita bersaksi kau, baru kita melayani kau. Tanpa Roh Kudus, tanpa pengurapan dari Tuhan, semuanya biasa-biasa. Amin. Mengapa perlu itu namanya pengurapan yang paling pertama? Mengapa pengurapan itu yang pertama? Satu adalah kita supaya punya kuasa otoritas. Kata bersama saya apa? Kuasa otoritas. Kalau orang sudah punya kuasa otoritas dari Tuhan tanpa pengurapan, semuanya itu biasa-biasa saja. Kenapa orang pelayan itu keadaannya ya biasa, seperti kebiasaan orang? Sudah terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat. Kenapa? Tidak ada otoritas. Makanya contoh siapa Daud menjadi raja harus siapa? Supaya kenapa? Iman Harun untuk menjadi pemimpin agama bangsa Israel harus apa? Diurapi. Saul menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel harus diurapi. Saya dan saudara untuk menjadi pemimpin harus diurapi. Itu penting karena punya otoritas. Tanpa otoritas, tanpa pengurapan, makanya semuanya biasa-biasa. Itu yang pertama. Nah, fungsi pengurapan itu apa? Fungsi pengurapan atau fungsi revolusi atau fungsi pengurapan itu yang pertama satu. Kalau kita sudah dapat otoritas, pasti kita harus bisa melakukan apa? Satu, kita bisa mengusir setan dalam nama. Katakan bersama saya mengusir setan dalam nama. Dan kedua, kita dapat menyembuhkan orang sakit.
Yang kedua apa? Yang ketiga, kita dapat mengalahkan namanya kuasa maut. Kita dapat mengalahkan fungsi pengurapan itu ada tiga. Pertama, dapat mengusir setan dengan kuasa otoritas. Kenapa orang sudah bisa usir setan? Karena sudah ada kuasa. Kita buka di dalam Markus 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mereka mengusir banyak setan, terus Dan mengoles banyak orang sakit. mengoles atau mengurangi orang sakit Dan menyembuhkan mereka. dan menyembuhkan mereka. Nah, itu penting sekali. Kalau kita ada urapan Tuhan, itu ada otoritas. Kita mengusir setan dan setan itu pasti kalah. Setan itu pasti pergi. Kalau kita mengolesi minyak urapan, kalau bahasa sekarang diolesi, sebenarnya itu dilewati, maka terjadi kesembuhan. Yang ketiga itu dapat apa? Mengalahkan kuasa kematian. Itu fungsi dulu. Coba lihat di dalam Matius 26 ayat 7. Matius 26 ayat 7. Matius pasal 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah bulu-bulu pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang dimakan. Ya. Waktu itu Yesus di mana? Di mana? Di Betania. Waktu Yesus dimakan, siapa yang mengolesi mengurapi Yesus? Seorang perempuan namanya itu siapa? Maria dari Betania. Di Lukas, kalau bukan Lukas, di Lukas itu ada teman-teman. Sebenarnya ada dua. Matius dia menulis tentang penerapan hidup kembali. Di Lukas dia menulis katanya Lukas itu dia tentang Lukas pasal 7 ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. ya, siapa meminyaki Yesus? Maria di mana? Di kaki atau kepala? Di kaki. Jadi kaki dan kepala. Maria Magdalena dari Maria dari Betania dia mengurapi Yesus itu di kepala dan di kaki. Pada waktu itu ada siapa? Murid-murid yang suka protes itu siapa? Nanti coba baca di Yohanes 12 ayat 7. Kita belajar ini sedikit supaya kita mengerti. Pengurapan itu sangat penting. Yohanes 12 ayat 7. Ini masih poin yang pertama. Yohanes pasal 12 ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Ya. Dan kalau saudara baca di atas, itu Yudas Iskariot bilang, dia protes. Buat apa engkau memperoskan minyak itu? Karena minyak itu sangat mahal. Lebih baik jual. Dan uang itu bisa dibagikan kepada orang miskin. Yesus bilang apa? Engkau ada kepada orang miskin, tapi engkau tidak berada di dalam Yesus. Maka Yesus tahu bahwa pengurapan itu harus terjadi kepada Yesus di kepala dan di kaki. Supaya Yesus bilang apa? Engkau, maka Yesus bilang biarlah dia melakukan semua ini mengingat hari penguburan itu. Artinya Yesus mati, bangkit, dan ada kemudian. Makanya kita melihat tradisi sekarang. Biasanya orang mati itu dikasih apa? Minyak wangi betul-betul. Mati kalau dikasih minyak wangi. Kalau hidup banyak pakai minyak wangi. Tapi Maria dari Betania, dia masih hidup, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyurapi yang terbaik untuk Tuhan, memberikan minyak narwastu yang terbaik, diurapi Yesus dari kepala sampai kaki.
Tahun ini biasa orang lupa orang mati dalam mempersiapkan parfum untuk bersobe. Minyak wangi bekas orang mati. Orang mati rasa minyak wangi bersobe. Rasa kok? Selagi kita masih hidup, berikanlah yang terbaik untuk sesama. Berikanlah wangi-wangian yang terbaik untuk sesama. Jangan semati baru beli jas, ya beli sepatu yang bagus, ya toh beli yang bagus yang terbaik untuk orang lain. Dia soalnya tahu. Kalau orang mati mana bisa dibilang ini tuh mereka pakai sepatu, pakai baik kosan, soalnya tahu. Betul betul. Kita masih sampai bawa apa? Makanya selagi kita harus memberikan yang terbaik untuk orang yang masih hidup. Memberikan parfum yang terbaik, minyak yang wangi yang terbaik untuk orang yang masih hidup. Kalau semua di sana ada guna, makanya justru Maria itu menggunakan Yesus diurapi oleh siapa? Maria. Yesus aja memberi contoh. Makanya fungsi minyak urapan itu yang pertama untuk apa? Mengusir setan. Yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, menang atas kuasa kematian. Makanya kita harus menang atas kuasa kematian. Makanya selagi masih hidup itu kita harus diurapi. Kalau contoh di dalam Yakobus 5 ayat 14 kalau tidak salah. Yakobus 5 ayat 14. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, itu sama juga contoh yang kedua, kita panggil penatua, nanti di sini sudah ada penatua. Terus kita bawa apa? Minyak urapan, bukan diolesi atau diurapi sebenarnya. Diurapi bukan diolesi. Nanti diurapi baru diolesi. Dengan menyebut nama apa? Tuhan Yesus. Bukan yang bukan itu minyak urapan, tapi nama Yesus. Makanya kalau kita melihat contoh di dalam waktu bangsa Israel, kalau keluar yang dalam Mesir dan itulah yang disebut apa? Anak suruh mati. Mereka memberikan darah dan diambang pintu supaya apa? Mereka datang yang ada tanda, ada penurapan darah, maka mereka akan selamat. Betul. Itu sebagai tanda. Kalau Tuhan perintahkan apa? Kita ikut. Maka Tuhan perintahkan bahwa kita harus mengurapi, kita harus terima pengurapan. Harus mengurapi itu penting. Yang pertama, mengurapan penting. Sakral ya. Ada otoritas, ada kuasa. Banyak orang berkata, oh ya, yang kita semua begitu. Semua memang itu. Tidak kebetulan kita ada di dunia itu karena kita karena pilihan Tuhan. Tapi secara khusus kita akan beda. Pengurapan itu berbicara secara khusus, dipisahkan, dikuduskan, dibebaskan dan memberdayakan pekerjaan yang kudus ada di dalam kita punya hidup supaya ada kuasa otoritas. Siapa mengurang oleh Tuhan? Karena yang mengurang oleh Tuhan dipisahkan, kita harus dipisahkan secara khusus. Itu penting sekali. Yang pertama, kita menerima kuasa otoritas. Yang kedua, itu tadi fungsi masuk di dalam poin yang pertama ada kuasa otoritas dengan fungsinya. Yang kedua, ada kekuatan dan benteng keselamatan. Yang kedua ada apa? Kekuatan dan benteng keselamatan. Mazmur berapa ayat 8? Mazmur pasal 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan temannya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Orang yang diurapinya. Kenapa harus ada pengurapan ini penting? Kalau tanpa pengurapan, orang kalau fungsi pengurapan kalau tradisi dulu
Kamu perjanjian, peralatan itu harus siap. Diurapi. Para imam-imam harus diurapi supaya menjaga benteng pertahanan kita itu ada pengurapan. Jangan kenapa orang kita punya sekali ini. Kalau karena sekali itu karena tidak ada benteng. Benteng itu apa? Pengurapan dari kita. Orang pergi ibadah terikat 1 minggu mungkin 7 kali, tapi tak persoalan karena betul. Tapi kalau sekarang apa? Tidak ada benteng. Maka itu baca biar kita bisa jelas. Baca ulang lagi. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Ya dong. Tanpa pengurapan dari Tuhan, tanpa pengurapan dari Tuhan, tanpa pilihan dari Tuhan, tanpa musik dari Tuhan, tanpa memberdayakan Tuhan, dia pada masih kita yang lain. Begitu kenapa? Sudah ada benteng dari Tuhan. Kita mau pasti ada pagar, ada pintu. Itu yang disebut benteng. Musuh mau datang, mau langsung sekarang ada benteng itu apa? Dewan apa? Rapa. Itu penting sekali. Bisa cakap sama lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita disuruh? Semua orang butuh pengurapan Tuhan. Semua orang butuh pengurapan Tuhan. Ketika kita sudah diurapi, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, harus tinggal di dalam firman. Harus apa? Tinggal di dalam firman. Makanya Daud lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di gelap. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Harus tinggal di dalam kemurahan, harus tinggal dalam perlindungan Tuhan, harus tinggal dalam hadirat Tuhan, harus tinggal dalam firman Tuhan, maka baru kita disebut murid yang benar-benar murid yang sejati. Beda orang tua dengan murid yang sejati. Mari kita buat sejarah ayat ke-1 dan 2. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Harus tinggal di dalam firman baru disebut murid. Orang enak saja ikut Tuhan, datang beribadah, tapi tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan. Itu belum disebut murid. Makanya gereja kita KKWC mempunyai visi dan misi. Misi ini dibebaskan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan. Sesuai dengan panggilan apa? Ketika kita sudah dibilang, kita harus sesuai menjalankan tentang firman Tuhan. Baru kita disebut murid yang sejati. Murid yang sejati itu harus bagaimana? Tinggal di dalam firman Tuhan. Ini yang orang Kristen paling berat, tinggal di dalam firman Tuhan. Mau diurapi, mau menjadi anggota benteng yang teguh, yang kuat, tidak ada namanya serangan. Itu betul. Tetapi dia harus tinggal di dalam firman Tuhan. Tanpa tinggal di dalam firman Tuhan, belum dikatakan sebagai murid sejati. Kalau yang kedua, kalau sudah tinggal di dalam firman Tuhan, berarti dia harus melayani. Harus apa? Harus melayani. Diurapi, kita sudah diurapi, terus kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan mendirikan kehidupan di dalam saudara dan saya. Setelah itu
kita harus melayani. Makanya kita bisa nyanyikan dengan apa? Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sebenarnya Tuhan datang di dunia bukan untuk dilayani, tapi Dia melayani kita terlebih dahulu. Dia memberikan hidupnya, teladannya untuk kita untuk mengikuti. Yesus adalah Sang Firman. Dia datang untuk berkorban, memberikan hidupnya untuk tebusan saudara dan saya. Makanya kita sudah dipilih, diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Makanya kita harus menjadi teladan kepada setiap di mana saja kita berada. Lewat pelayanan kita, yaitu agen perubahan. Kita kan bisa menjadi agen perubahan. Karena kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Biar manusia menganggap kita sebagai tidak ada masalah. Manusia selalu menganggap kita tidak ada masalah. Asal kita dijaga oleh Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku melayani pekerjaan Tuhan, ia harus mengikuti dan di mana aku berada, di mana Yesus berada. di situ pun pelayananku akan berada. Di situ pelayanan kita harus berada. Di mana kita berada, di mana saja, di mana kaki kita ada di tanah, di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Barang siapa melayani aku, Barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa. dia akan dihormati oleh Bapa. Amin. Kita melayani pekerjaan Tuhan, orang bilang, biasa, kok dia lagi, dia sudah ada masalah. Kita sudah dihormati manusia dengan masalah, tapi kita dihormati oleh Bapa. Dialah Bapa yang baik, yang memelihara setiap diri kita, memberikan kita nafas kehidupan. Itulah anugerah yang terbesar yang harus kita mengucap syukur. Kita harus melayani sebagai agen perubahan. Karena kalau siapa mau untuk melayani, dia kesana Pak. Ya, karena pada pengurapan tinggal di dalam firman, maka kita harus melayani. Di 2 Timotius 4 ayat 2 salah. 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita harus bertanding sampai akhir dan memelihara iman dalam setiap pekerjaan kita, dimanapun saja berada, dalam setiap panggilan kita, dimanapun kita berada, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita harus mempertahankan iman, melayani pekerjaan Tuhan sampai titik darah kita bisa, sampai Tuhan memanggil kita. Itulah yang demikian. Amin. Setuju Pak? Ini pekerjaan ini. Memang kita harus keras supaya kita berubah. Tidak ada nama firman Tuhan yang enak. Harus bisa berubah karena firman itu hidup. Kalau mau tinggal di dalam firman harus ada perubahan. Perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Kedua, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga kehidupan. Kalau kita diulang oleh Tuhan, termasuk jaga. Bertanya iman sampai kepada kita. Karena kita diulang berarti kita pun menang dalam kuasa Tuhan. Kita sampai di mana? Di dunia sebentar. Selagi kita masih ada kesempatan, bergunakan waktu yang ada. Itu apa? Melayani pekerjaan. Saya itu dengan kesaksian kemarin
Tadi pagi sudah ceritakan sedikit. Kemarin kami pergi di Manado pelayanan di sore, dan pada waktu itu kami masuk. Mungkin saya pelayan, ya, mungkin kita adalah perempuan dan tidak perempuan ketiga. Justru yang menangis itu saya yang pasti. Yang menangis kita laki-laki ini yang menangis. Wanita sudah menangis kemarin. Kita lihat keberadaannya semua tidak lain. Betul saudara. Kita beribadah pun di lampu yang memang mau bilang tempat ini kasih pun ini kesejahteraan sudah berdarah tidak layak. Saya menangis. Betul. Kita pakai apa? Senter. Nyanyi dengan iman. Itu dapat pilihan pelayan. Jangan melihat tempat di mana saudara. Panggilan yang paling terlihat di sebelah sana. Bahwa orang tidak mau menganggap siapa yang mau isi. Hamba Tuhan mana ada sama isi? Kita tidak ada. Kalau kita ada sesuatu, kita berdoa, membangkitkan, menguatkan supaya kita bisa berjalan. Tuhan menghendaki kita. Ketika kita ada menggunakan otoritas kita tinggi dalam hidup, lakukan itu. Jangan lihat apa saya dapat, apa saya diberkati. Justru panggilan pelayanan adalah panggilan pengorbanan, memberikan dedikasi kita semuanya untuk Tuhan. Kita bukan dihormati oleh manusia, tapi kita dihormati oleh Bapa. Itulah kebenaran yang Tuhan mau di dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Hati saya lagi menangis, tidak menangis bukan kita buat misalnya orang menangis tidak. Dan hati kita kami menangis. Tidak bisa lihat setiga itu. Saya pulang sama suaminya panggil saya ke tempat pendeta dari Parok. Jadi saya ke sebelah. Dia panggil Parok dan dia boleh silakan dia nanti setelah berdoa sudah sekarang kuliah. Habis itu setelah itu kita doa di sini besok. Saya ingin berdoa itu karena saya minta beri balik 350 dari uang saya ambil 350 kita bayar 300 sisa 50.000. Jadi dia bilang betul pergi di Bali kemarin karena kita pergi di kelas dan ini cerita saudara kita semua sudah tahu semua. Kita beritahu 50.000 ini cerita ya, ini seksian. Tadi itu sebenarnya mau saya betul-betul. Tapi saya sudah lebih dahulu untuk pergi ke Madrid. Jadi kamu 50.000 kan? Mana kan kita ada kita dan kita pergi ke pasar. Pergi ke pasar namanya itu semua uang. Ada bawah atau di bawah kita. Jadi saya bilang sisa 50.000. Saya pergi, jadi tahu 10.000. Saya 10.000. Jadi nanti kita bagi dengan habis kita. Kita sudah anggap saudara. Baginya sama rata. Setelah itu uangnya sisa 30.000. 20.000 saya terima ada 12.000. Jadi dari sisanya 22.000. Berapa? 32.000. Pergi ke sana, ada kita sharing dengan Dewi, dia punya suami, dia punya anak. Itu suatu pertemuan yang indah. Dan di sebelah sini, kalau ada yang mabuk, orang mabuk. Tapi kita datang ketua yang namanya dia sendiri balik sebelum singkat cerita, ada suatu damai sejahtera yang timbul di dalam keluarga di hanya hasil dari itu mereka tahu kita sudah saudara sini. Saya memberikan semua sisa 2.000. Saya memberikan yang terbaik. Saya bertanya kita harus ikut dengan Tuhan.
Sungguh-sungguh kalau kita ada itu dengan Tuhan. Saya kalau metode yang saya itu beda. Itu akan menceritakan karena saya memberikan kesimpulannya. Ya, tapi biasa perempuan bagi kita. Itu kayak itu kita ya. Saya yang kesimpulannya. Saya yang bilang kuncinya Tuhan. Berapa kita? Saudara benar, saudara sana. Hidup satu. Kita selalu perlu banget karena baru bilang kita secara dulu. Itu ada semua pemain di sana. Karena kompleksnya semuanya sudah bermati. Tapi sudah mau. Kita berdiskusi yang bermati. Itu pun. Sebenarnya kita bisa bermati. Kita dan kita mampu. Bagi kita harus jalan. Itu untuk yang kita lemparkan. Kita lemparkan. Jadi itu ada. Kita ketika kita bermati, kita mampu. Itu untuk yang kita lemparkan. Pertama, yang kasih berani siapa? Ada 6 orang. Anaknya yang memiliki satu bapak dan mama berani. Mama menang, bapak berkata kesedih. Tapi itu ada yang tentu ada beda. Tapi itu ada Tuhan, ada otoritas Tuhan. Makanya seorang gembala dia harus tahu, dia harus bisa menjamu, dia harus bisa menerima, dia harus bisa melayani. Itulah panggilan kita sebenarnya. Amin. Jadi kita di sini bukan komunitas worship saja, adalah persatuan. Maka itu prinsip yang kenapa ada persatuan. Itu penting sekali. Amin toh. Satu bakunya satu, satu susah bakunya satu. Kalau sampai satu itu susah, selagi masih kuat, kita harus ada persatuan. Nah, itu pengajaran di sini seperti itu. Yang ada kita persoalan di dunia. Ada apa-apa kita harus bersama-sama melayani. Kita melayani itu bukan karena kita hebat, tapi semua itu karena Tuhan. Tuhan selagi masih memberikan kesempatan, lakukan yang terbaik, mempertahankan iman itu sampai garis akhir. Itulah Tuhan inginkan dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Ada perubahan dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, maka engkau harus bisa berangkat. Engkau harus bisa menjadi teladan. Karena saudara dan saya sudah dipilih dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita menjadi agen perubahan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah sebenarnya. Kesimpulan terakhir. Mazmur 133 ayat 9. Mazmur pasal 133 ayat 1 dengan ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang menurun di atas Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ketika diurapi, kita diurapi, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Yang dipanggil kedua, kita gereja adalah yang dipanggil kedua
menjadi agen perubahan untuk memberkati semua orang. Jangan lihat sekarang ini kita susah. Selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan, bahwa kita sebenarnya sudah diberkati.
Inilah kami Tuhan. Kami mau mendedikasikan diri Tuhan, tetap tinggal di dalam firman-Mu, dan kami mau menjadi murid yang benar sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak luput dari kesalahan, tetapi kami mau berkomitmen, tetap mau melakukan pekerjaan Engkau Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan, yaitu eklesia, yang berarti yang dipanggil keluar untuk menjadi agen-agen perubahan. Dan kami percaya Engkau sudah memberikan otoritas, kuasa, kemenangan di dalam nama Yesus kepada kami yang sudah dirapi oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami mau dipisahkan dari yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan kami sekarang Tuhan percaya dengan iman kami adalah
sudah berubah, kami mau berubah dan menjadi perubahan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada otoritas Tuhan dan Engkau akan proteksi hidup kami. Musuh-musuh pun tidak akan dapat mengalahkan kami karena ada kuasa yang Kau berikan lewat minyak urapan yang kami terima hari ini di tanggal 2 Februari tahun 2025 Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami di mana saja berada, kami berdoa orang sakit dan orang sakit akan menjadi sembuh. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan menang dalam kuasa kebangkitan yang hidup, yaitu kami bisa tinggal di dalam Engkau. Kuasa kebangkitan yang hidup ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya upah kami adalah upah kehidupan, yaitu kekekalan, yaitu di dalam nama Yesus. Di dalam kehidupan kami yang baru telah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima invitasi urapan kita sekarang sampai selamanya.